me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih selalu hadir. Saya serak. Mohon maaf. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno, dan di akhir pekan ini adalah bacaan untuk kalian, bonus reading ya, untuk kalian yang berzodiak Taurus, dan ini adalah general love reading. So bisa resonate bisa tidak, tentu saja karena banyak yang terbaca energinya di sini. Dan ini untuk kalian baik yang sudah punya pasangan maupun yang masih single. Oke, kita lihat saja. Ini yang untuk Taurus yang sudah punya pasangan ya. Thank you. Yay. Baik, ditunggu sebentar ya. Apa pesannya untuk Taurus? Ini untuk kalian yang sudah punya pasangan ya. Yang single di sini. Saya pakai kartu yang lain, don't worry. Thank you. Thank you. Apa yang terjadi dengan percintaan si Taurus yang sudah punya orang yang dealing dengan kalian? Dan kalau di sini energi yang paling kuat adalah air. Nah, ya, mungkin orang tersebut punya energi air dan juga energi tanah ya. Tapi bisa siapa aja, don't worry. Oke. Karena ini general reading ya, jadi tidak spesifik. Ada the King of Cups yang terbalik. Well, Taurus yang divine masculine. Kenapa? Ada keraguan di situ dalam hubungan ini, Taurus yang maskulin. Yang feminin nggak terlalu ya, yang maskulin yang agak mempertanyakan hubungan ini. I see. Karena banyak hal yang kalian lalui dan sepertinya kayak chaos, kayak nggak stabil, kayak membingungkan gitu. So ini message-nya mungkin lebih ditekankan untuk divine masculine yang cowok, baik itu yang Taurus maupun yang ceweknya bukan Taurus. Ceweknya Taurus, cowoknya bukan Taurus. So si cowoknya ini yang lagi galau, yang lagi bimbang atau lagi bingung apakah ini diteruskan atau tidak, karena ya banyak hal yang terjadi di dalam hubungan ini dan itu cukup membuat kalian kaget, cukup membuat kalian surprise, tidak menyangka hal ini akan terjadi gitu ya. Ini untuk yang cowok yang nonton ini ya. Untuk ceweknya gimana Mbak Lucy? Ceweknya sebenarnya ngikutin alur aja ya. Kalaupun misalnya ada kejadian yang bikin kaget atau loh kok gini gitu, ceweknya ngikutin alur aja untuk yang cewek ya. Tapi kalau untuk yang cowok itu cukup mengagetkan. Mungkin karena selama ini Taurus itu orangnya sangat membumi ya, sangat menapak, sangat tidak goyang ya. Dia menetap di situ. Jadi kalau ada hal-hal yang mengharuskan dia bergeser aja, itu akhirnya membuat si Taurusnya mikir, kenapa mesti geser? Udah bener di sini kok, gitu. Semoga ini make sense ya untuk kalian para Taurus. Karena yang terlihat di sini pergerakan itu atau perubahan itu atau sesuatu yang surprise atau membuat kalian terkejut itu benar-benar mengusik kalian gitu. Ini kartunya Taurus loh, King of Pentacles, tapi terbalik.
So perasaan kalian sekarang itu goyah gitu. Karena hal-hal yang terjadi membuat itu goyah dan kalian ngerasa kenapa saya mesti goyah? Kenapa saya mesti mengalami hal ini gitu. Dan itu terutama dialami oleh Taurus yang cowok. Yang cewek juga agak sedikit begitu tapi nggak terlalu kuat. Nggak kayak kalau ceweknya yang kayak let it be, udah biarin gitu. Tapi cowoknya lebih nggak nyaman dengan hal tersebut gitu. Oke. Kemudian ada Three of Pentacles yang terbalik. Gini aja deh pesannya untuk kalian yang Taurus, mau cewek sama cowok. Segala sesuatu yang kalian miliki ini berguna nggak sih, bermanfaat nggak sih? Hubungan ini ada kalian rasa ada hal luar biasa yang merubah hidup kalian nggak sih? Membuat kalian lebih baik nggak sih? Membuat kalian lebih kaya nggak sih? Kaya dalam tanda kutip ya. Jadi bukan dalam konteks materi, tapi kaya dengan mungkin pengalaman, memori yang indah, perasaan yang nyaman. Hubungan ini kaya dengan itu nggak sih gitu? Ini saya tanyakan kembali kepada kalian karena kalian terlupa akan hal itu. Sebuah hubungan yang baik harusnya menjadikan kalian orang yang lebih baik. Sebuah hubungan yang solid atau hubungan yang memang benar on the right track harusnya membuat kalian kaya dalam arti positif. Bukan dalam arti keuangan ya. Ya keuangan penting, tapi kita lagi ngomongin cinta nih sekarang. Ya. Sebuah hubungan yang baik tidak membuat kalian dalam tanda kutip miskin. Miskin hati, miskin perasaan, miskin empati. Tidak membuat kalian seperti itu kalau itu hubungannya memang benar. Kalau memang hubungannya itu direstui oleh semesta, kalau memang itu adalah soulmate, kalau memang itu bukan toxic. Kalau di hubungan ini yang kalian rasakan adalah hal yang sebaliknya, karena itu sebagian dari kalian merasakan itu, ini hubungannya nggak bikin apa-apa nih dalam hidup saya. Ada yang harus berubah tapi nggak bikin nyaman. Nah itu juga nggak bagus ya. Seharusnya perubahan itu menuju hal yang lebih baik. Kalau perubahannya nggak bikin nyaman, Taurus, ujung-ujungnya toxic nanti. Ada yang memanipulasi, ada yang dimanipulasi, ada yang abusive, ada yang di-abuse gitu. Jadi toxic akhirnya. Jadi karmic relationship. Oh ya, nanti ada hari ini juga ada tentang itu karmic relationship, soulmate relationship, kemudian twin flame juga ada. Lihat ya nanti, tapi agak siang saya uploadnya. Oke. Yang ngobrol-ngobrol di akhir pekan tentang percintaan. Ini mungkin mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian, apakah hubungan ini toksik atau tidak. Saya ngelihat keseluruhan kartu ya sekarang ya, nggak satu persatu. Oke? Ada the tower, sih. Perubahan yang harus terjadi, kejutan yang harus kalian hadapi, kalau itu tidak bikin kalian nyaman, dan itu yang menjadi sumber kegalauan kalian. Padahal memang harus begitu, harus dilalui, my dear Taurus. Mbak Lucy, kalau harus tapi bikin saya nggak nyaman, dan review lagi apakah hubungan kalian ini memang meant to be gitu. Memang harus diteruskan, memang membuat kalian menjadi the better person, menjadi orang yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau enggak, dan itu bukan sesuatu yang bagus untuk dipertahankan. Saya nggak bilang kalian harus putus ya, saya bilang review. Ntar ada yang bilang lagi, oh kata Mbak Lucy ini hubungannya tidak bagus, kita putus aja, yeay. Ntar pasangannya marah lagi, siapa itu Mbak Lucy? Siapa itu pembaca tarot kurang ajar? Bilang orang suruh putus. Enggak ya, my dear Taurus, saya nggak bilang kalian suruh putus. Saya bilang kalau kalian galau dengan ini, karena ini yang terbaca di tarot saya hari ini, dan yang kalian tonton, kalau itu resonate untuk kalian, kalian mempertanyakan hubungan ini, dan review lagi.
Apakah hubungan ini membuat kalian menjadi orang yang lebih baik? Kalau bukan, dan nanti kemungkinannya jadi toxic. Itu aja. Sih? Karena ada two of swords. Galau, bimbang, bingung. Apakah ini solid? Apakah ini perlu diteruskan? Itu yang ada di hubungan di Taurus yang sedang punya hubungan gitu. Nih lihat, two of Pentacles-nya terbalik, oke. Jadi sebenarnya nggak perlu juggling juga, nggak perlu nggak perlu pusing-pusing mikirnya. Pertimbangkan aja. Kalau kalian nggak pengen mempertimbangkan itu, terus kalian mau tahu dari mana bahwa ini hubungannya baik atau tidak, ya. Kalau dibilang apakah ada cinta yang besar untuk kalian, apakah kalian saling mencintai, saya yakin cintanya ada kok. Ada Page of Cups. Cintanya ada di antara kalian berdua, cuma nggak yakin gitu. Karena ya banyak hal tadi, the tower momentnya bukan bikin kalian happy gitu. Gini, the tower moment itu bukan sesuatu yang buruk karena memang itu harus terjadi. Jadi the tower, oke, saya pernah ada di sebuah bacaan personal personal reading yang the towernya keluar dan saya bilang hati-hati di kantor kamu ada yang nanti ada pemecatan, dan itu nggak satu dua, ada beberapa yang dipecat. Jadi kamu kerjanya hati-hati. Saya pernah bilang kayak gitu karena the towernya muncul, tapi tentu saja disertai dengan kartu-kartu yang lain yang bikin saya ngomong begitu, karena saya membaca bukan kartu per kartu tapi secara keseluruhan gitu. Dan itu terjadi 2 minggu kemudian di kantornya dia ada pemecatan. Untung si dia nggak ikut dipecat sih, tapi memang ada sekitar 8 atau 10 orang yang dipecat dalam waktu yang bersamaan karena kasus. Ya intinya adalah the tower bukan tentang sesuatu hal yang jelek sebenarnya, bahkan bisa jadi warning kan. Kalau ini muncul di bacaan kalian Taurus yang sedang punya hubungan, jadikanlah itu warning. Karena kalau nggak aware, kalau kalian nggak ngerasa penting untuk direview, nanti ujung-ujungnya kalian juga yang menyesal. Jadi lebih baik kalian pikirkan, kalian review lagi, gimana nih baiknya, gimana nih enaknya supaya nyaman, supaya kalian berdua bisa meneruskan segala sesuatunya dengan lebih baik. Karena masih ada cinta di antara kalian. Kalian mengakuinya atau tidak, masih ada cinta. Ada Three of Wands yang terbalik. Kalau kalian ngerasa ini tidak bisa jadi masa depan kalian, dan ya review lagi, omongin lagi, komunikasikan lagi apa yang salah dengan itu, ya. Dan kemudian ada the Fool yang terbalik sih, dan Queen of Wands menjadi satu. Perjalanan ini sudah kalian lalui sampai kalian mungkin lelah. Ini mau sampai kapan? Ya mungkin seperti itu kejadiannya. Tapi kan tetap harus kalian jalani. Gak perlu lagi berpikir udahin aja karena mau cari yang baru. Karena belum tentu yang baru itu membuat bahagia. Kalian udah sama-sama di sini, kenapa nggak di-review dulu yang ini? Siapa tahu bisa dilanjutkan dengan lebih baik. Kalau kalian berdua mau sama-sama berjuang untuk itu. So, untuk para Taurus yang nonton ini, saya sarankan untuk mereview lagi hubungan kalian kalau memang tidak nyaman. Kalau memang ada sesuatu hal yang kalian pikirkan saat ini dan merasa ada sesuatu yang salah dengan hubungan ini. Karena biasanya yang nonton YouTube readingan ini, tarot ini adalah orang yang punya masalah atau ingin ada sesuatu yang ingin ditanyakan gitu. Kalau yang baik-baik saja pasti nonton yang lain yang lain ya. Tapi kan setiap orang pasti punya masalah. Selama masih hidup, selama masih nafas, pasti punya masalah. Jadi nggak ada salahnya kok nonton bacaan tarot. Kalau buat saya sih nggak ada salahnya, orang saya juga bikin gitu kan, bikin konten ini.
Cuma jangan sampai jadi patokan aja, jangan sampai itu dijadikan benar-benar didewakan atau benar-benar dijadikan patokan gitu. Enggak, tetap aja kalau saya bilang kalian harus berpatokan pada apa yang sudah Tuhan gariskan untuk kalian dan berdoanya juga sama Tuhan. Gitu. Mungkin kalau kalian bilang, ya kalau saya ngadu ke Tuhan kan nggak kucuk-kucuk Tuhan kasih omongan gitu ya, aneh aja kalau misalnya kita lagi ya Tuhan gini 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 terus ada yang ngomong malah takut, malah bingung itu suara apa gitu kan, bukan kayak gitu ya, tapi mungkin dengan cara semesta memberitahu kalian dari teman kalian, saudara kalian itu ada masukan-masukan yang baik, termasuk dengan apa yang kalian lihat di tarot reading ya, walaupun general. Lebih baik memang personal. Kalau memang punya masalah, silahkan datang ke tarot reader yang lain juga, tidak harus dengan saya. Saya selalu bilang tidak harus dengan saya. Karena setiap manusia itu punya masing-masing talent, masing-masing kebisaan, sehingga ya masing-masing punya caranya. Dan bisa aja yang cocok dengan kalian itu bukan saya. Jadi silakan aja. Oke, yang tidak perlu ya nggak perlu, ngapain juga dipaksain diri untuk personal reading ya. Oke, ini kartu yang selanjutnya adalah untuk kalian para single Taurus yang belum punya pasangan, apakah akan ada wow, I need one more I think. Yes, thank you. I need one more please. Dua ya udahlah, dua nggak apa-apa, suka-sukanya deh. Sini dua, sebelah sini maunya dua deh. Oke, untuk kalian yang Taurus dan masih single, apakah ada well, saya nggak bisa bilang ada orang baru dan orang lama yang datang di bacaan ini. Bukan itu ternyata. Jadi pertanyaannya nggak bisa, apakah orang baru atau orang lama yang datang? Nggak gitu. Tapi apakah ada yang datang? Nggak kelihatan di sini. Nggak kelihatan nih. Oke, untuk yang single. Oh, I see. Oke. Untuk yang single pesannya ada Nine of Pentacles. Oke. Pesannya justru begini ya para single Taurus. Jadikanlah diri kalian valuable. Jadikanlah diri kalian berarti. Selesaikan dengan diri kalian sendiri apapun itu, supaya kalian bisa terlihat. Ya. Kalau misalnya kalian laki-laki, ya jadilah laki-laki yang dapat diandalkan dan menjadi imam nantinya bagi pasangan kalian. Kalau kalian perempuan, ya jadilah perempuan yang punya value, yang punya nilai, yang punya harga, supaya kalian tidak diremehkan oleh orang lain atau pasangan kalian nanti. So, kalau kalian bisa menjadi pribadi yang valuable, yang bernilai, nanti pasangan bisa datang sendiri, dan itu juga adalah hal yang luar biasa, bukan sembarangan terima orang. Oke. Terus ada The Justice. Selama ini ada yang kurang adil dengan dirinya, dengan bilang yang negatif-negatif tentang dirinya, itu yang terbaca di sini. Makanya saya bilang tadi, kalian harus menjadi pribadi yang bernilai atau valuable. Karena ada yang bilang gini, aduh sih, saya malas cinta-cintaan. Saya ini selalu mendapatkan orang yang salah. Saya ini selalu berada di hubungan yang salah. Saya ini. Dan itu nggak ada yang positif gitu.
Kalau itu yang terjadi pada diri kalian, my dear Taurus, coba wake up, halo. Dengan bilang kayak gitu, itu nggak akan menjadikan kalian lebih baik. Justru kalian jadi lebih, apa ya, lebih jelek gitu. Akhirnya malah bikin kalian lebih stres, lebih nggak percaya diri. Saya baru dengar satu channel yang dia bilang gini, ada dua serigala di dalam diri manusia, yang hitam, yang jelek, dan yang putih, yang baik. Yang mana yang akhirnya menjadikan kepribadian kamu? Yang mana? Yang hitam kah, yang putih? Pasti jawabannya maunya yang putih dong, jadi orang baik, ya kan? Tapi yang sebenarnya, jawaban yang sebenarnya adalah yang mana yang kalian banyak kasih makan? Serigala yang hitam atau serigala yang putih? Kalau kasih makan serigala hitam dengan yang negatif-negatif, dan itu yang menjadi kepribadian kalian, dan itu yang menjadi jalan hidup kalian. Tapi kalau kalian kasih makan serigala putih yang baik-baik aja, pikiran yang baik-baik aja, tidak seuzon, tidak menyalahkan orang, tapi memperbaiki diri sendiri, semua yang baik-baik, semua yang positif-positif kalian lempar, kalian kasih makan itu si serigala, dan itu akan jadi kepribadian kalian. It happened to me, terjadi dalam hidup saya, so saya bisa bilang begitu. Kalau saya banyak akar pahit dan memberikan feeding the wolf yang hitam, the black wolf, dan itu yang akan muncul. Saya jadi cepat marah, saya jadi pahit gitu hidupnya, kayaknya nggak bener gitu. Tapi kalau saya berpikiran positif dan memberikan banyak makanan kepada si serigala putih, dan itu yang terjadi. So ini yang mau saya bilang kepada kalian. Saya setuju dengan term itu atau filosofi itu atau kalimat itu, apapun itu yang diucapkan oleh beliau di YouTube. Karena memang ini yang sering kali saya bawakan di dalam bacaan tarot saya. Kembalikan yang positif ke semesta, itu akan kembali positif juga dalam kehidupan kita. Ngapain nyalahin keadaan, ngapain nyalahin orang lain? Kalaupun itu yang terjadi, orang lain jahat sama kita, ya nggak usah jahat balik gitu. Karena nggak ada gunanya juga, malah tambah stres, malah tambah bingung. So balik lagi ke bacaan kalian para Taurus yang single dan masih berpikiran, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya selalu berada dalam hubungan yang salah? Itu tidak akan menjadikan hidup kalian lebih baik. Jadi lebih baik itu tadi, berikan nilai dalam diri kalian, jadikan diri kalian berharga. Ada the magician, apapun yang kalian inginkan bisa dimanifestasikan, bisa dipanggil, bisa. Kalau kalian berada dalam situasi yang toksik, misalnya mencintai orang tapi orangnya udah ada yang punya, berarti kan kalian masih single, karena kalian gak bisa berhubungan juga sama dia gitu. Dan lepaskan itu, mintalah yang terbaik untuk kalian dan tidak perlu menjadi orang ketiga. Ya. Oke, ada the Eight of Swords dan Ten of Pentacles yang terbalik sih. Kenapa tadi saya bisa bilang begitu? Karena kalian masih terkungkung di dalam pikiran yang menyesatkan diri kalian sendiri gitu. Kalian masih ada di posisi dimana kalian belum selesai dengan diri kalian sendiri. Kalian tahu nggak kalau orang udah selesai dengan dirinya, udah nggak peduli kalau apapun yang terjadi itu bukan jadi masalah lagi gitu. Bukan yang nggak peduli itu maksudnya nggak peduli sama orang lain, enggak, kebalikannya. Orangnya sudah selesai dengan dirinya sendiri, justru sangat peduli dengan orang lain. Tapi pedulinya tuh nggak peduli kalau orang tuh jahat sama dia nggak perlu balas, dia nggak perlu membalas dendam, dia nggak perlu sakit hati, dia nggak perlu mikir macam-macam. Yang dia pikirin adalah ya bagaimana dirinya menjadi berguna bagi orang lain sekitarnya, siapapun itu, mau keluarga, kayak teman, kayak coworker, kayak tempat kerja, kayak siapapun itu, kalau sudah selesai dengan diri kalian sendiri. So para Taurus yang single, yang masih terjebak di pikiran-pikiran negatif, ayo keluar,
Kalau kalian nggak keluar, bagaimana kalian mau mendapatkan pasangan apa yang seperti yang kalian inginkan? Jangan selalu terpuruk dan bilang, saya selalu tidak berhasil, saya selalu gagal, dan gagal aja terus gitu. Orang yang kalian yang mau kok. Nggak gitu. Bilang, saya cantik dan bahagia, saya tampan dan bahagia. That's it. Bilang yang bagus-bagus untuk diri kalian. Oke, sih? Nine of Swords-nya terbalik. So, wake up. Bangun dari mimpi buruk kalian, bangun dari keterpurukan kalian, bangun dari hal-hal negatif yang menyelimuti hati kalian dan kepala kalian dan otak kalian. Oke, tahu terus? Baru nanti yang baik-baik datang, baru cowok atau cewek yang kalian harapkan datang. Kalau sekarang belum datang, kalau sekarang belum kelihatan, dan memang belum kelihatan. Oke, sekali lagi ya, tidak resonate buat semua tentu saja. Pasti ada juga yang lagi naksir-naksir dan mulai kelihatan hasilnya ada. Dan itu bukan bacaan yang ini ya. Dimengerti ya bahwa ini adalah general reading. Oke, Three of Wands sih. Kalian melihat masa depan itu bukan dengan positif, tapi dengan keraguan-raguan. So, jangan. Don't. Eight of Cups yang terbalik. Belum bisa meninggalkan habit yang jelek, so tinggalkan aja yang jelek-jelek ya. Kalau memang harus ditinggal karena itu bukan buat kalian, ya tinggal aja. Ada the High Priestess dan Three of Cups. So kembali lagi ya, kembalikan segala sesuatunya kepada spiritualitas kalian, kepada Tuhan, apapun caranya. Siapapun kalian, apapun agama kalian, kepercayaan kalian, itu yang perlu kalian tingkatkan. Itu juga yang diperlukan untuk menjadi lebih bernilai, lebih valuable. Karena penyakit hati itu hanya bisa kalian sembuhkan sendiri. Dan kalian hanya bisa duduk berlutut berdoa kepada The Creator, Sang Pencipta. Oke. Dengan itu segala sesuatunya akan menjadi lebih baik dan kalian bisa memanifestasikan apa yang kalian mau, termasuk soal jodoh. Emang jodoh bisa dipanggil, Mbak? Bisa. Banyak yang tidak terjadi karena kalian yang menghalangi. Jodohnya pasti sudah disediakan nih sama Tuhan, tapi kalian yang menghalangi pikiran kalian, hati kalian, sehingga itu tidak datang. Tuhan kan adil. Pasti ada. Bahkan kalau kalian melihat kayak channel YouTube yang tentang pembunuhan atau yang detektifan gitu, nggak tahu, saya juga senang sih soalnya channel-channel kayak gitu kan, untuk cerita aja. Bahkan psikopat aja bisa menikah dan punya istri cantik misalnya gitu, bisa loh. Berarti kan jodohnya ada. Kalau kalian pikir itu kan orang jahat ya, dari sananya psikopat gitu, tapi bisa loh menikah. Berarti kan ada jodohnya. Berarti kan ada yang ya, tapi ya psikopatnya nggak selesai di situ ya. Memang itu penyakit jiwa, jadi memang harus diperbaiki, disembuhkan dengan terapi dan sebagainya. Tapi kalau akhirnya tidak sembuh ya gimana ya? Saya juga nggak bisa ngomong. Ini kan kita lagi ngobrolin soal itu gitu. Jadi maksud saya, bukan Tuhan tidak memberikan jodoh kepada kalian, tapi kalian yang ngeblokir. Bisa dimanifestasikan, bisa. Walaupun di bacaan yang ini, my dear Taurus yang single, belum kelihatan ada orang baru atau orang lama yang akan kalian temui. Oke? Saya akan kasih untuk penutup. Ini dari Whisper of Love. How many sih? 2, satu lagi ya. Dan satu lagi dari Monology Oracle Card. So untuk kalian baik yang single maupun double, baik yang single ataupun yang udah sama-sama dengan seseorang, ini pesan untuk kalian. Love makes the difference. Cinta membuat segala sesuatunya menjadi berbeda. Okay? Love helps heal past hurts and provide a sense of security and self-worth. Cinta membantu kalian untuk healing atau untuk sembuh dari masa lalu yang sakit, masa lalu yang menyakitkan.
dan membuat kalian merasa lebih aman dan juga lebih berarti. So, untuk kalian yang sudah punya pasangan, dasari lagi dengan cinta, coba dibicarakan lagi kalau memang ada masalah. Untuk yang masih single, cintai diri sendiri dulu dengan cara tidak ngebully diri sendiri, tidak bilang yang jelek-jelek tentang diri sendiri, selalulah berpikir positif. Oke? Lanjut dengan romance. Love is the one you love with personal attention and affection. Ini untuk orang yang sudah berpasangan. Oke, tunjukkan aja cintanya. Kalau memang ada masalah, sekali lagi diselesaikan. Untuk yang belum, balik lagi, cintai diri sendiri. Itu lebih baik dibandingin kalian udah ngarepin cinta orang lain tapi lupa mencintai diri sendiri. Oke, lanjut dengan your hard work is paying off. Apapun yang kalian lakukan itu pasti akan ada hasilnya. Untuk yang udah punya pasangan dan punya masalah, working out, jadi lakukan kerjasama untuk membuat itu menjadi lebih baik. Untuk yang masih single, kerja keras untuk membuat diri kalian menjadi lebih valuable atau berarti, sehingga kalian akhirnya dapat menerima cinta yang kalian inginkan, jodoh yang dari Tuhan. Oke? So, maaf ya saya serak begini. Lupa minum barusan. Langsung ngomong aja. Oke. Para Taurus, sahabat-sahabat saya yang nonton, terima kasih ya sudah selalu support. Saya berharap kalian berbahagia apapun keadaan kalian. Kalian juga bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Kalian sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam Light Angel and Love. Bye.